guys. Oh, oke. Suaraku ada nggak guys? Terdengar? Bahas apa kita hari ini? Menurut kalian bahas apa nih hari ini? Hai guys, aku dikasih semangat ya acara live streamingnya. Kalian bisa komen gak sih? Halo. Loh. Gak bisa komen ya? Gimana caranya? Kok gak bisa komen? Kok gak bisa komen? Iya. Kamu bisa menggunakan live chat ini untuk berinteraksi dengan audiens loh. Oke. Terus, kok aku gak bisa lihat? Kok nggak bisa ngeliat guys? Aku nggak bisa lihat chat kalian guys. Kalau misalnya ada yang ngechat, kenapa ya? What's wrong? Kenapa ya? Kok bisa komen sih? Aneh banget dah. Apa harus ngulang?
Hai guys, masih belum bisa komen ya? Dor. Nah, udah ada. Yeay. Tadi kenapa ya? Aneh banget. Nggak bisa bro. Oh salah. Sudah bisa. Halo semuanya. Akhirnya bisa komen. Sambil menunggu aku main ini dulu ya. Tes, apakah sudah masuk komennya? Sudah. Tadi tuh nggak tahu kenapa nggak bisa komen ya. Kayak why? I don't know why. Aku sambil nunggu yang lain, aku main dulu ya. Lagu Baimon, betul. Coba komen-komen lagi guys. Ini delay ya bro. Kayaknya ya. Kayak kenapa ya guys? Kayak aneh banget. Aneh banget delay. Ih, komen aja lemot parah bro. I don't know what's going on man. Spill biasanya di Baby Monster siapa? Semuanya. Aku suka mereka sebagai grup. Ada sih Chiquita sama siapa namanya? Ahyun. Kirim komen satu, kekirimnya lama gitu. Oh iya. Parah ya, bisa selama itu.
Live dari tadi. Enggak, baru tes komennya masuk nggak? Masuk. Kayaknya iya mungkin ya dari sininya kali, nggak tahu. Soalnya sinyalku bagus. Halo, halo juga. Aku tadi baru habis beres kuliah. Halo. Wow. Hai Wendy, halo. Hari ini baru masuk kuliah lagi kak. Aku sudah masuk kuliah dari Januari ya. Sudah masuk dari Januari ya. Aku sampai nge-DM IG-nya IDN. Aku tanya, malam ini aku abis nge-live. Aku lagi nge-live tapi nggak bisa ini gitu. Nggak tahu dilihat apa enggak. Lucu aja. Udah makan? Sudah. Emang nggak ada libur? Libur tuh apa ya? Asik. Kita cari lagu Spanyol. Aku hampir refresh berkali-kali, kirain HP-nya lag. Apa ya? Musik Meksiko. Gitar. Kuliahnya online, aku online. Ayo guys, kita ngobrol apa ya? Ngobrol apa ya enaknya ya? Fan. Halo. Semalam kelar live jam berapa? 12-an. Espanyola. Spanyol guitar music. Kok beda? Spanish.
Kenapa ya semalam malam banget? Only Spanish. Oh, that's Spanish, bro. That is Spanish. Señor. Mau cerita, mau denger nggak? Boleh. Kalau gitu aku bikin, aku putar musik yang ya ini aja deh. Mau cerita, mau denger nggak? Kamu maksudnya mau cerita kan? Mau cerita apa? Siapa itu? Oh, Iting. Mau cerita apa, Iting? Tahu MCR nggak? Enggak. Baru muncul komennya, iya. Iting mau cerita apa, Iting? Membahas apa? Bebas. Terserah kalian semuanya. Kamu udah makan? Sudah. Nah, gitu. Gimana kabarnya? Baik. Hari ini aku habis kuliah dan seru. Dan tadi belajar tentang bagaimana mengerti apa itu statistika, menggunakan gitu-gitulah. Temen aku baru putus, baiknya aku nemenin live after break dia kayak gimana? Kamu syukurin lo, makanya gaya-gayaan pacaran lo. Sekolah dulu, kerja, pacaran, biar apa lo kayak gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ketawain. Yang ketiga, kamu pakai masker, terus kamu bilang gini, sorry ya nggak bisa deket-deket, ada virus orang habis putus cinta nih gitu. Kayak itu jahat banget ya. Canda ya. Kamu nemeninnya itu adalah apa namanya? Kamu nemeninnya nggak usah ngomong atau gimana. Jadi kayak ya udah, habis putus ya. Oh. Gitu. Kalau misalnya kelihatan dia pengen cerita baru tanya, kenapa bisa putus? Tapi kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman jangan sampai kamu jadi pelariannya ya. Gitu, pokoknya jangan sampai kamu jadi pelariannya. Fen, boleh nggak sih kita marah sama orang yang udah kita tolong, tapi orang itu nggak tahu berterima kasih? Ya biar nggak marah, makanya kamu nolongnya yang ikhlas aja, jangan ngarepin apa-apa. Gitu.
Dipuk-puk aja ting temennya. Bisa dipuk-puk. Ngajak jalan gak sih biar gak galau? Jangan, nanti dia jatuh cinta sama Iting. Gak boleh. Ntar Iting dijadiin pelarian. Gak boleh, gak boleh. Udah biasa jadi pelarian fan. Nah, ngapain kamu bikin diri kamu terbiasa jadi pelarian? Gimana sih kawan? Gila, tenggil bener. Ya, ini mah bohong-bohongan aja. Padahal udah bagus saran pertama. Jangan ting, katanya iya nggak boleh ting, jangan ajak dia jalan, apalagi jalan berdua. Nggak boleh, ntar dia baper sama kamu terus jadi ntar dia kayak jadiin kamu pelarian, jangan. Enak aja. Mana Iting? Enggak dong, aku mah berpendirian kuat. Boys. Masa sekuat-kuatnya perempuan kalau terus-terusan dibujuk pasti akan luluh. Ya terserah kamu sih. Kalau ajak jalan tapi ajak temen, jadinya jalan bertiga gimana fan? Boleh. Thank you Iting untuk love-nya. Kok Iting? Kinta maksudnya. Makasih ya Kinta. Kayaknya aku harus pakai ini deh untuk membuat penampilanku semakin menarik. Sebentar ya. Sorry ya Kinta, aku salah sebut namamu. Terima kasih Kinta. Nah itu. Pacar gimana fan? Lancar. Kan aku belum punya pacar. Aduh. Acie. Gak apa-apa kok fan. Makasih ya Kinta untuk love-nya. Live dari tadi kah? Iya, aku mulai jam 7. Jam 7 aku berencana untuk ngibulin kamu. Ya, kocak. Sorry. Jangan nangis ya guys. Seger ya bro, langsung iya. Ini sunscreen sebenarnya. Kenapa pakai sunscreen? Karena aku pasang lampu. Komennya aku delay ya kayaknya. Kayaknya ya. Aku sih nggak merasa delay ya. Tuh biar mantap. Iya delay dari tadi nih. Iya kenapa ya? Kayaknya dunia sedang delay. Kamu udah makan malam? Sudah? Nanya apa lagi guys? Pundung lah, delay mulu. Wah, Vini udah pundung nih. Kasian banget Vini, nggak boleh pundung-pundung Vini. Teams M Toms Official. Halo Teams M Toms Official, ada apa di sini? Kemana kamu akan pergi? Ngapain dipakai kalau diilangin lagi? Apaan tuh? Fan, aku lagi nonton film horor. Ya. Kok kaki aku yang kiri lagi luka-luka. Udah dipakein obat belum? Harus pakein obat supaya cepat sembuh ya. Vini memberikan 3 emot. Emot apa itu Vini? Tuh kan sekarang hilang, bukan delay komennya. Hah? Yeah.
Fen, menurutmu kalau kita punya teman tapi susah banget dikasih taunya, apa yang kita lakuin buat nyadarin? Jangan disadarin, biarin aja kayak gitu. Sotoy emang berarti dia. Hari ini lagi lumayan bad day bro. Oh, sabar ya Kak Gisel, semangat. Emot sabar itu. Oh gitu, oke. Udah, tapi anehnya kenapa di kiri semua? Oh, itu lagi proses penyembuhan berarti. Enggak, biasanya kalau misalnya lagi luka, efeknya baru berasa gitu. Gimana hari ini? Happy nggak? Happy. Fan, aku punya pacar terus dia nggak ada kabar. Aku harus apa? Putusin. Putusin. So sibuk. Ngapain ngabarin doang nggak bisa? Hah? Cuma butuh 2 jempol. Bilang, niat pacaran nggak? Gitu. Ngabarinnya nggak bisa, alay, gituin. Astaga, sorry. Tahun baru nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Jangan diikutin guys. Komunikasi ya kan bro. Iya, lanjut nggak ceritanya? Ayo, aku tungguin dari tadi. Aku mau pacaran tapi malas, tapi pengen tapi malas. Nah, mending kamu jangan pacaran dulu. Kamu masih muda banget. Oke? Jangan. Astagfirullah. Bolehin lah. Bolehin apaan tuh? Fan, kalau teman kita ada yang berantem, kita harus misahin atau ikut berantem. Panggil pihak yang berwajib. Komunikasi itu 1 arah atau 2 arah, Fan? 4 arah. Kalau lagi di perempatan 4 arah. Feli ngajakin berantem. Siap? Enggak. Kamu gimana hari ini? Apakah good day? Hari-hari itu sebenarnya baik guys. Tergantung kita mau respon seperti apa. Emang kok tahu aku semudah apa? Iya, kamu masih umur 12 tahun kan? Kayaknya aku butuh kata-kata kamu buat menyindir orang-orang playing victim. Buat kamu yang suka main playing victim, cobain deh playing in time zone. It's more than fun than playing victim. Why you playing victim? Why? Dia gekon mau ngapa sih Tiwi? Dari sebelum tanggal 30 Maret kemarin sampai sekarang aku harus apa nih, Fan? Dia gekon tuh apa? Playing in Playtopia gimana? Boleh. Tapi ini lagu buat, aku pengen nyanyi dulu buat kalian semua, yang buat kalian terutama yang membuat harapan palsu buat seseorang hanya karena ada seseorang yang datang ke kalian. Jadi ini lagu tepat buat kalian. Maaf ya aku ngakak dari tadi. Gak apa-apa. Dia gekon. Dia nggak on. Oke. Dia nggak on. Kau pacaran sama siapa? Ini buat kalian semua ya. Takkan lagi ku duduk manis merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau bersama dia. Takkan lagi ku sebodoh ini. Gitu. Pinter banget nih lagunya Sewindu. Yoi. Judulnya tuh apa ya, lupa. Sewindu. Jelek sinyalnya, aku send komen tapi gak masuk. Sabar ya, aku juga belum bila. Ini kamu bisa komen. Oke, ini buat sekali lagi buat kalian semua yang suka pergi ninggalin pasangan kalian yang tulus hanya karena ada seseorang yang menurut kalian baik. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang hariku. Tak mungkin bila engkau
sejak lama. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan berikan harapan. Bualan cinta di masa depan. Kau lupakan aku, semua lusaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, takkan lagi menunggumu di depan pintu, dan tak akan lagi duduk manis meraihmu. Itu dia buat kalian. Record Guy, ntar minta. Guy? Who is Guy? Who is Guy? Menurutmu kalau ada cowok yang pacaran baik, tapi pas udah putus malah nakal main cewek gitu gimana? Nah, ada yang aku lihat tuh, ini yang dari penglihatanku ya, yang sering aku lihat, biasanya ada berbagai macam alasan atau penyebab. Biasanya cowok tiba-tiba nakal setelah putus itu karena mereka berusaha untuk memenuhi apa yang mereka nggak dapet waktu pacaran sama kamu misalnya gitu. Terus tiba-tiba waktu pacaran sama kamu dia baik, tapi pas putus tuh kayak bandel banget. Nah biasanya gitu, dia nyari sesuatu yang dia nggak bisa dapetin di kamu, atau memang dia sebenarnya sedang berpura-pura, makanya pas putus ya udah kayak gitu aslinya gitu. Atau ya dia lagi tersesat, kehilangan arah gitu. Bisa juga jadi pelampiasan rasa sakit, bisa. Emang kalau kita ngasih harapan tuh, kok bisa orangnya nyampe ngarep ke kita? Kita kan cuma friendly. Emang kalau kita ngasih harapan tuh, kok bisa? Emang kalau kita ngasih harapan tuh, kok bisa orangnya sampai ngarep ke kita? Iting, kamu gak salah nulis kan? Emang kalau kita kasih harapan tuh, kok bisa orangnya sampai ngarep ke kita? Kakak Iting, kakaknya kayak salah tulis. Ngerti maksudnya? Oh nggak gitu bacanya. Emang kalau kita kasih harapan tuh, emang kalau kita kasih harapan tuh, emang kalau kita, gitu ya bacanya. Nggak, intinya aku ngerti. Kalau misalnya maksud kamu tuh kayak kamu tuh friendly, tapi bukan berarti aku suka dan ngasih harapan ke kamu gitu kan. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang nganggap itu sebagai ngasih harapan? Ya karena mereka mungkin belum pernah di-treat seperti itu. Terus mungkin emang kamunya baru pertama kali ada orang yang kayak kamu di hidupnya, jadi dia ngerasa itu spesial gitu. Begitu. Cuman nih jangan terlalu friendly banget juga ya. Aku capek banget, Fan. Punya pasangan selalu nyalain aku, terus padahal aku udah sering ngalah kalau ribut. Putusin. Capek nanti kamu tuh kayak gitu. Putusin. Pacaran itu kalau udah toksik berarti orangnya salah. Pacaran itu kalau misalnya kamu sering minta maaf padahal dia yang salah, itu salah. Kalau pacaran misalnya kamu itu menjadi orang yang terintimidasi, ngerasa oh kayaknya aku yang salah, itu salah. Putusin. Kayak nggak ada yang mau sayang sama kamu aja. Waduh, dalam juga jawabannya bro. Iya bro. Kok masa aku udahan sama dia gara-gara Koko? What? Dia mutusin kamu, katanya tadi nggak mau pacaran, berarti kamu bohong nih. Ya udah, red flag, toxic, tinggalin. Iya gitu, ya nggak mudah sih, cuman kalau keseringan digituin terus, jawab aja sendiri dalam hatimu. Putusin, cari yang baru ya. Ya jangan langsung cari juga.
Emang udah bisa move on? Aku dulu dianya naik 10 kilo, akunya nangis setahun enggak lagi. Aku dulu dianya naik 10 kilo, akunya nangis setahun. Wek enggak lagi. HTS-an. Oh, HTS-an. Udah dibilangin kalau masih muda jangan pacaran dulu. Deket-deket aja. Fen, kalau kita punya doi, nah doi kita deket sama temen kita cewek, enaknya diapain ya? Di sliding, kasih makan tahu isi pakai cabe 10 di dalamnya. Bilang, wey, gitu. Kalau cowoknya posesif pakai banget ke ceweknya, salah juga nggak? Biasanya kalau cowok posesif itu karena dia nggak mau kehilangan ceweknya. Kenapa nggak mau kehilangan ceweknya? Ceweknya itu berarti memiliki sesuatu yang dia dapatkan atau yang dia butuhkan gitu. Makanya ada yang posesif karena itu tadi, ceweknya itu baik banget, atau memang cowoknya cemburuan posesif gitu. Sama pacar kamu udah berapa lama, Fen? Aku lagi nggak punya pacar, guys. Aku nggak punya pacar. Aku nggak percaya sih. I'm single, everybody, come on. Aku punya teman toksik tapi puji Tuhan karena udah lulus jadi teman yang baru sekarang. Mantap. Kan itu nggak pacaran kan? Ya sih. Semangat ya kita latela. Kadang ribet gak sih pacaran itu? Tergantung. Kalau pasangannya baik, pasangannya tepat, pacaran itu akan jadi sebuah hal yang indah. Sama kayak kalau kamu pergi ke restoran, makanan semahal apapun, kalau yang masaknya nggak tahu ingredientsnya, akan terasa hambar, nggak enak, meskipun penampilan packagingnya bagus. Tapi kalau misalnya kamu ke restoran, kamu dimasakin sama chef yang memang dia seorang pemasak, seorang chef, dia tahu ingredientsnya, takaran garam apa segala macam, kan jadinya enak gitu. Makanan itu akan jadi enak kalau yang masaknya tahu memasak. Makanan itu akan jadi hambar kalau dimasak sama orang yang bisa masak. Nah, sama, pacaran itu akan jadi hal yang indah kalau pasangan kamu tepat. Pacaran itu juga akan jadi ribet, membosankan, menyakitkan, menakutkan kalau kamu pacaran sama orang yang salah. Boom! Itu dia. Tergantung perspektif masing-masing ya. Enggak juga. Tapi agaknya Koko dibawa-bawa sama dia, minder agaknya dia. Bilang, jangan bawa-bawa gue. Gue di sini. Sekolah lu. Bawa-bawa gue, gituin ya. Jangan bawa-bawa gue. Gue aja nggak tahu lu siapa. Gitu. Oh, Vini lagi mencari pujian hati. Iya, Vini tuh lagi galau karena dia tuh gitu, dia mendua hati, guys. Sotoy banget. Akan asik kalau sama-sama tepat. Yoi. Temen aku kalau punya pacar sering bosenan. Terus kalau udah bosenan tinggalin itu harus diapain? Nggak ada apa-apain. Tidur aja kamu, istirahat yang cukup. Kak Gisel dusta banget deh. Hai. Soalnya biasanya kan laki-laki pasti bakalan langsung naik tuh fan egonya kalau dengar kata putus. Nah makanya kalau pas kamu ngomong kita putus ya, jangan aku mau ngomong kita putus ya terus kamu stay, jangan gini, aku mau ngomong kita putus ya, langsung lari gitu, langsung lari. Dah pulang aja aku teh. Loh jangan gitu, masa pulang? Kenapa harus pulang? Kasian banget Vini, nggak boleh gitu Vini, sabar ya Vini. Koven kok bisa ya selingkuhan malah balik nyindir kalau dia yang jadi korban diomongin? Penyakit itu penyakit, udah penyakit, jangan mau temenan sama kayak gitu. Tapi menurut kamu kok gimana caranya kita itu tahu tanda jodoh terbaik dari Tuhan saat pacaran? Tandanya itu kamu semakin dekat dengan Tuhanmu, kamu semakin rajin, semua tanggung jawabmu kamu kerjakan karena kamu semangat, terus juga kamu tuh
jadi orang yang lebih baik gitu. Kalau pasanganmu membawa kamu justru ke hal-hal yang jahat, yang nggak baik, ya berarti itu bukan gitu. Tapi tetap harus didoain juga kalau emang kamu udah pengen niat nikah ya. Kalau punya dua hati gitu gimana ya bro tipsnya? Ada sebuah kata-kata yang aku baca dari buku. Buku ini 66 buku. Bukunya ini aku baca, ini terjemahan dari bahasa Yunani. Dia bilang gini, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba tipsnya, kalau mendua hati bikin gak tenang berarti jangan apa? Menurutmu kalau ada cowok yang berubah karena ceweknya itu gimana, Fen? Tapi pas putus dia balik nakal lagi. Berarti dia shock atau kehilangan gitu. Tapi kamu nggak boleh, oh ya udah deh aku balik lagi sama dia. Nggak bisa, nggak boleh. Setiap pasangan itu harus berusaha menjadi lebih baik, bukan karena orang lain, tapi harus karena dirinya sendiri gitu. Nggak boleh, orang lain tuh nggak boleh jadi standar buat menjadi berperilaku baik. Maksudnya apa ya, orang lain itu nggak boleh jadiin standar untuk, oh kalau sama dia aku jadi baik, kalau nggak sama dia aku jadi jahat. Ya nggak bisa gitu, nggak boleh. Kan gimana sih ngilangin rasa iri? Tobat. Nggak boleh rasa iri itu ada, karena itu nggak baik. Iri itu jelek. Iri itu nutup semua kemampuan kita. Iri itu bisa membuat kita membunuh karakter seseorang hanya karena kita iri. Itu jahat. Jadi kalau setiap ada rasa itu langsung kayak stop gitu. Satu hati aja lah ya. Oh iya, biasanya kalau abis ngomong satu hati aja lah ya itu berarti karena udah merasa, wah kayaknya harapanku yang kemarin ternyata nggak kecapai, jadi makanya ada yang bilang satu hati aja lah ya gitu. Goreng. Atau bisa aja berubahnya nggak sesuai keinginan dia. Bisa aja kepaka gak sih? Apa itu kepaka? Tapi pas dia sama aku ibadahnya nggak bolong-bolong. Sebelum kenal aku jarang ibadah. Nah pertanyaan nih, kamu mau sama dia apa enggak? Kalau misalnya kamu udah nggak sama dia, terus tiba-tiba dia ibadahnya bolong lagi, ya berarti dia cuma caper doang sama kamu. Marketing biar kamu kayak luluh. Ternyata dia mau. Ngeselin banget beliau ini. Oh ya udah, nggak boleh ya, nggak boleh bercanda lagi, nanti Vini pulang. Semangat ya Vini, semoga mendapatkan dambaan hati dan yang soft spoken, suka main softball ya. Kemarin kakakku putus sama pacar karena si cewek kasar, walaupun kasarnya bukan ke kakakku. Menurutmu gimana? Nah, kalau cewek kasar ke cowok, apalagi dalam bentuk kata-kata, itu nyakitin dan itu nggak baik. Jadi nggak boleh kayak gitu. Nggak fans, soalnya pas udah putus dia langsung banyak banget ceweknya. Udah itu. Makanya buat cewek-cewek di sini semuanya, jangan terlalu polos ya. Ingat, perempuan itu kan seneng dirayu. Jadi jangan langsung tertipu dengan rayuan itu. Maunya kayak kamu, bercanda. Oh iya, makasih ya sudah mau sama aku. Kalau minta putus katanya nggak mau pacaran, tapi malah balik sama mantannya. Ya berarti dia masih cinta mantannya. Itu aja, simple aja. Gitu aja. Itu simple. Kalau ada orang bilang, aku nggak mau pacaran dulu, tiba-tiba dia balik sama mantannya. Ha, dibohongin. Mau aja dibohongin. Ya udah sok atuh ngerayu. Aku nggak bisa ngerayu. Tapi kalau rayunya tulus gimana kok? Ya semua orang juga rayunya tulus kalau ingin dapetin kamu, misalnya mau pacaran. Fen, kasih solusi dong cara biar cepet bisa move on.
Ikut intimate tour Unity. Ih cowok begitu mah ketawain aja gak sih? Ih cowok begitu mah ketawain aja gak sih? Bisa. Seru banget gibah sama Kovel. Yoi, seru banget lah. Jadi kita sebagai cewek yang ada di sini jangan kemakan sama rayuan cowok. Iya. Karena ya sebenarnya nggak semua cowok yang bisa ngerayu itu tukang bohong, nggak semua juga. Cuman dengan berjalannya waktu nih, dengan apa yang kata-kata yang disampaikan sama orang-orang yang kenal dia, kalau 1-2 orang lebih dari 3 orang bilang oh dia baik, ya itu bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya sama kamu baik, sama orang lain, kata orang lain, ih dia itu jahat, dia itu gini gini gini, terus semua orang bilang hal yang sama, berarti kamu sedang ditipu. Cara cara ngilangin trauma pacaran, Dun. Cara ngilangin trauma pacaran, jangan di jangan dipaksa. Ya jangan ini, maksudnya jangan pokoknya jangan. Don't. Pasti kamu banyak yang deketin kamu ya, Ven, tapi ditarik ulur. Layang-layang emang. Enggak, aku nggak tahu. Kalau cowok kayak kamu mah nggak apa-apa. Bukan tukang bohong kan? Dah. Gue bohongin lu, Widianti. Marketingnya halus, bro. Kata-kata hari ini untuk orang yang gak setia Kovel. Simple aja. Buat yang gak setia, ingat, lebih baik kamu makan 1000 kilogram bedak daripada gak setia. Paham? Hari ini judulnya ngegibah bareng. Ayo kita gibah. Gibah yang gak ada cerita realnya juga gak apa-apa. Kita bikin-bikin aja ceritanya. Koko udah nonton The Last Supper belum? Udah. Di hari pertama itu rilis aku udah nonton. Aku menangis. Beneran aku nangis. Parah banget Kovel. Bercanda ya. Duh lucu LG. Duh lucu lucu lagi. Halo 8.800 orang. Ada apa ya di sini? Mau gibah juga? Ayo kita gibah. Buruan. Kakak udah nonton Jumbo belum kakak? Belum nih, pengen nonton Jumbo. Nonton kali ya? Aku belum soalnya. Belum sempat, mana sekarang udah gak ada. Oh, kasihan banget ya Kitela-tela. Sabar ya. Untung aku udah nonton. Ada kelas Family 3 SKS. Betul. Hari ini kita akan bahas tentang relationship. Harusnya tadi nggak boleh, nggak usah. Capek banget ngomongnya ternyata ya. Minum dulu kali ya. Minum dulu. Mesen dikit ya kok. Sorry ya, adik kecil. Minum biar nggak belibet. Ya udah. Jadi mulai sekarang kita jadi cewek harus bisa melihat mana yang tulus dan mana yang nggak tulus, bener nggak, Fen? Betul. Betul banget. Biasanya kalau orang sedang jatuh cinta atau dia menginginkan sesuatu dari orang tertentu, ya dia pasti akan ngelakuin apa aja. Jadi ya makanya apalagi buat kalian nih cewek-cewek, jadi kalau misalnya ada yang deketin terus dia kayaknya rela ngelakuin apa aja gitu, lihat dulu, jangan langsung terlena. Semua juga kayak gitu pasti di awal kalau marketingnya buat ngedeketin gitu. Jadi tapi nggak semua ya, maksudnya yang kayak gitu nggak semua. Cuman gimana cara ngebuktiinnya ya dengan berjalannya waktu kalian bisa ngelihat gitu. Semangat ngomongnya. Ayo dong, tanya lagi. Ayo kita ngomongin orang, kita ngomongin siapa aja. Mau orang yang gak ada pun, mau bikin cerita pun, ayo kita ngomong. Buruan, ayo kita ngomong. Ternyata sulit ya kok menerima trauma abis diselingkuhin, mana selingkuhannya gak ngerasa bersalah lagi. Sabar ya, nanti kamu akan sembuh. Aku tuh lagi suka sama mantannya kakakku, soalnya dia baik banget tapi aku takut dosa. Cari yang lain. Kayak gak ada orang aja di bumi ini.
Ko, kalau cowok pemalu wajar gak sih? Malunya malu-malu banget gitu loh. Oh, belum puber dia berarti. Omongin friendly boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau ngomonginnya masih lucu, bagus. Kalau nggak lucu, aku bisukan. Nanti kalau kelar di sini lanjut di sana. Hati-hati ntar ngomongnya ada. Hati-hati ntar ngomongin orang ada yang cepu. Oh iya, yang cepu itu memang ada. Bahkan ada yang aku pernah ngalamin itu. Jadi di depan itu dia ketawa, dia terlihat baik, terlihat nolong, tapi di belakang juga bisa ngomongin. Ada gitu. Wih, ada notif dari IDN. Wow, Family Unity seru banget live-nya Family. Yakin gak mau join sekarang? Salah banget. Aku udah join dari tadi. Gitu. Jadi gitu guys. Makasih udah mau jadi teman curhat kita semua para wanita. Tapi gini ya guys, ini serius. Apa yang aku bilang ini kalian harus uji juga. Uji itu maksudnya jangan langsung dipercaya, tapi kalian lihat dulu kira-kira bener apa enggak. Nah, bener apa enggak ini bisa dicek dengan kenyataan yang ada gitu loh. Dengan apa yang kalian rasa, terus apa yang kalian lihat, baru gitu dipertimbangkan. Jadi jangan langsung percaya ya. Maksudnya itu kan menurutku. Ya kalaupun bener ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kalian ragu, nggak apa-apa, kalian lihat dulu gitu. Menurut kamu kenapa ada beberapa cowok suka insecure soal pencapaian dari ceweknya? Karena pada dasarnya cowok itu kan, kalau cowok yang ini tuh dia pasti ngerasa aku tuh juga pengen jadi yang bisa nge-provide gitu. Itu dasarnya cowok. Itu dasar cowok yang ingin bertanggung jawab tuh kayak gitu. Asik, keren banget Fanly, ya ampun. Mana nih Kak Fanly belum gabung? Biasanya kemarin waktu itu gabung. Wih, ada Fanly Unity guys. Ayo disapa dulu. Halo Kak Fanly, gimana nih? Kak Fanly mau nanya apa? Seru banget ya ampun. Ditanya nih sama Kak Fanly nih. Kalau misal ada orang yang mungkin Kak Fanly tadi ini ya, lupa cara ngetik yang benar. Fen, cara kamu menghadapi cegil gimana? Diomongin baik-baik sih gitu. Atau aku kayak sedikit bercanda tapi yang kayak bikin dia sadar. Misalnya waktu itu ada yang pernah ngaku-ngaku jadi inilah pasanganku gitu. Cuman aku sampai kaget kayak siapa? Enggak, aku belum gitu-gitu segala macam. Terus ya dengan berjalan waktu sering ketemu aku bilang aku nggak suka caramu kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, itu nggak baik gitu. Jadi diomongin gitu. Tapi kalau misalnya tetap di ngelakuin, ya udah aku diemin dulu gitu. Lucu terus lucu. Yoi. Gitu. Nanya sendiri, jawab sendiri. Ya, namanya juga yang penting sehat. Kalau ada cowok yang ninggalin ceweknya di saat ceweknya lagi berproses, jahat nggak sih, Fen? Tergantung. Kalau ceweknya tukang bohong atau apa, nggak jahat. Tapi kalau emang ceweknya tulus, sayang, terus lagi berproses, ditinggalin, ya aku sih nggak bisa bilang jahat ya. Karena ada satu dan lain hal tuh pasti tuh gitu. Bro, tips kangen. Bro, tips kangen. Tips kangen itu beli air minum 1017 liter kamu minum. Pantas dia ngakunya udah pisah. Oh alah, pantas dia ngakunya udah pisah. Gimana tuh? Tapi ditinggalinnya cuma karena bosan, jahat gak sih? Nah, kalau ditinggalin karena bosan doang mah
Itu keterlaluan sih. Maksudnya kayak kok gitu alasannya. Kalau ada cowok mandang fisik menurutmu gimana, Ven? Bagus, berarti dia penglihatannya masih bagus. Kalau dia nggak mandang fisik berarti dia nggak bisa lihat. Kalau ditinggalinnya karena udah dapet yang dia mau gimana, bro? Itu jahat. Berarti dia sedang membohongi seseorang untuk mengisi kekosongannya yang dia sedang menunggu untuk kira-kira dia mau nggak sama aku ya. Dan ketika dia udah mau sama ini, dia tinggalin deh. Nah itu jahat tuh, itu jahat. Makanya jangan dua hati. Kalau putusin cowok karena dia kasar dan suka ngancem itu menurutmu gimana? Bagus, tinggalin cowok kayak gitu. Bagus, tinggalin orang kayak gitu. Mandang fisik sih nggak apa-apa. Kalau ngata-ngatain beda cerita. Nah itu, jangan ngata-ngatain lah. Sama yang ngaca juga lah. Ngata-ngatain sempurna. Kalau ditinggalinnya pas lagi sayang-sayangnya gimana, Ven? Ya kasihan. Kocak. Sorry. Enggak. Itu ya jangan ditinggalin lah. Ini sesi counseling about relationship ya. Enggak, kita lagi gibah. Kita lagi bikin cerita-cerita baru. Kita bikin apapun yang baru. Mau real, mau palsu, kita semua bikin di sini. Gitu. Jokesnya masuk banget di gue. Wis. Dang. Jadi sabar aja ya, Family Unity. Wah, di komen lagi sama Family Unity, guys. Jadi sabar aja ya. Sabar aja apaan lagi? Gibah sambil roasting dikit nih judulnya. Betul. Sepatah kaya untuk cowok kang selingkuh biar pada tobat. Gimana sih? Ada CTA-nya ya. Gimana rasanya di komen Family Unity? Seneng banget. Kayak nggak bisa dibayangin sih. Kalau cowok kasar sama cewek itu gimana, Ven? Tinggalin. Pusing juga lama-lama ngomong terus. Oh iya, aku sakit kepala tiba-tiba karena tadi dari siang terus lanjut sore sampai malam. Tadi aku kuliah kan, jadi kena layar kaca ngelihat laptop terus, jadi agak kok aku nggak ngerti kenapa tuh cowok cerita ke temennya yang mulutnya ember banget. Nggak pinter berarti dia. Kamu pusing ya? Sedikit. Live sampai jam berapa deh? Dikit lagi. Minum obat. Enggak ah. Aku pernah disakiti sama cowok bahkan sampai tangan luka. Waduh. Move on ya. Menurut kamu pantas gak sih, Ven? Laki-laki ngehuta makanan yang udah kita masak. Ngehuta. Yang benar tulisnya. Tahu sih dia butuh tempat curhat, tapi harusnya lihat temen juga cepuan apa enggak. Nah, kalau nggak bisa lihat berarti dia emang masih belum pinter. Laptopnya naksir ngeliatin kamu terus. I know right. Susmono bergabung. Halo Susmono, gimana nih kabar Indonesia? Kabar enak banget, kayu manis. Putri Ana Suciara, apa kabar Putri Ana Suciara? Cara menghilangkan trauma dari pacaran gimana? Berenang di curug. Halo.
Ferry Unity nggak muncul lagi. Kemana dia? Dia lagi nggak tahu. Mana dia cerita ke temennya suka agak ngarang ceritanya. Nah itu kasian banget ya kamu dek, makanya kamu masih muda, sabar-sabar aja, jangan dulu pacaran. Curug apa? Curug itu adalah tempat air terjun. Kamu pernah ke Curug gak? Pernah. Karena aku dulu pernah tinggal di Bogor, jadi tahu Curug itu kayak gimana. Enak banget wanginya. Gitu guys, jadi malam ini seru banget ya. Tadi kan aku lagi lari sore ya. Lagi lari sore, terus aku tiba-tiba ngeliat ada ular kecil. Dia tergeletak, kayaknya dia udah mati deh. Tadi aku mau ngerekam, cuman kayak ngapain ular mati direkam kan. Habis live langsung tidur nggak? Enggak. Kalau di Sunda Curug itu jari telunjuk. Oh, pernah dia bilang ke temennya kalau aku nggak mau pacaran karena mau lihat sifat cowok di luar sana dulu. Bagus. Gas ke Curug yuk. Thanks Van udah menjadi teman cuat kita semua. Ya, sama-sama ya. Kok nggak diambil ularnya? Tadi lagi lari soalnya. Tapi tadi itu maksudnya sepatah kata Van, males banget sama ketipuan dari diri ini. Kasihan ya kamu ya, masih muda padahal suka tipe-tipe. Biasa kalau orang suka tipe itu artinya kamu suka parfum yang wanginya gimana? Aku suka wangi yang kalem, maskulin, dan yang pasti tidak menyengat. Waktu itu aku masakin makanan buat dia, tapi sama dia dihujat. Katanya nggak enak, terus dibuang. Yo, kok nggak bersyukur sih? Kalau aku ya, misalnya kalau aku punya pacar tuh, misalnya dia masak, terus makanannya emang nggak enak, aku bilang, makanan kamu kayaknya nggak enak deh ini, karena kayaknya kurang gurih, kurang ini. Nanti coba kalau masak lagi tambahin ini ya gitu. Tapi thank you udah dimasakin gitu. Sama nanti kayak dia juga, kalau misalnya aku lagi masakin dia sesuatu terus makananku nggak enak atau keasinan, dia nggak apa-apa bilang, keasinan nih, jadinya nggak enak, nanti jangan keasinan ya gitu, nggak apa-apa. Daripada keasinan nggak enak terus tetap bilang enak, bohong dong. Artinya apa? Artinya kamu suka main Baby Shark. Tapi pas dia cerita ke temennya malah bilang ke orang beda. Udah. Bohong itu tidak boleh ya, Ven. Iya. Tapi ketika menyampaikan sesuatu juga kita harus sopan. Itu bukan berarti ngatain sama menyampaikan sesuatu beda ya. Kalau bohong demi kebaikan boleh kan, Ven? Nah, aku nggak bisa kasih jawaban pasti tuh. Intinya bohong itu kan nggak baik. Gitu. Buat semua 18.900 orang yang nonton di sini, yuk kita gibah. Kita gibahin siapa ya? Joanna. Joanna masih ada gak sih? Jadi Joanna itu ya guys, dia pernah berubah jadi alien. Terus matanya itu ada 7. Terus aku pernah lihat Kak Gisel, dia hari ini ada di Indonesia, besok dia tiba-tiba ada di Hong Kong. Kayak bahaya gak sih? Gitu. Terus Vini itu dia pernah makan
7 bola bakso langsung gitu. Bahaya banget guys. Kalau kalian suka makan bakso di samping Vini, nggak baik, hilang bakso kalian semua. Kadista tuh juga pernah, dia dari kejauhan itu bikin semua orang tertawa karena dia dari kejauhan itu senyum gitu, karena wajahnya itu bikin orang happy katanya. Fenly ini nebar rumor, butiran debu berarti. Nah terus kalau misalnya Putri Suciara itu, dia itu aslinya orang Arab guys. Jadi kalau dia bilang dia orang Indonesia, bahaya. Dia sebenarnya orang Arab. Kok bahaya sih? Nggak bahaya. Gibah satu persatu. Nah kalau Alia Nur nih, sesuai emot ini nih, tukang nangis deh. Sia-sia dulu soalnya lagi di Hong Kong. Sia-sia. Terima kasih ya udah menghibur. Oke. Aduh kacau. Malam. Biu mengatakan malam. Ada apa ya Biu? Ini harusnya masuk on the spot gak sih? Sorry nih. Sorry banget nih. Sorry. OTW 20.000. Oke. Ketika 20.000 aku udahan ya. Nah kalau Adinda itu dia pedangdut nasional yang sebenarnya dia tuh dari Denmark. Dia pindah ke sini karena dia berusaha untuk jadi orang Indonesia, padahal dia aslinya orang Denmark. Coba why gitu, why? Ini kocak banget malam-malam. Emang malam di sini. Mungkin kalau di Australia udah subuh. Kok tahu semua sih, Ven?